Sari begitu populer di era 90-an. Lagu-lagunya seperti Harus Malam Ini dan Tiada Lagi menjadi lagu yang cukup populer pada zaman itu. Namun seiring pernikahannya yang menjadi kontroversial, karirnya di industri musik tanah air tak lagi terdengar gaungnya. Namun setelah 7 tahun Mayang Sari vakum dari dunia musik dan mengabdikan diri sebagai seorang istri dan ibu, penyanyi berusia 49 tahun itu akhirnya kembali meluncurkan single baru berjudul Ku Tak Baik-Baik Saja Tanpamu. Single barunya ini tentu menjadi pertanda bahwa Mayang Sari siap kembali mengibarkan sayap karir bermusiknya dan bersaing dengan penyanyi-penyanyi muda pendatang baru. Saat dijumpai oleh awak media, Mayang Sari mengungkap bahwa anaknya juga memiliki ketertarikan pada dunia yang telah lama ia geluti ini. Sekarang baru aja syuting di sini. Itu lagi promoin ini single baru. Judulnya Ku Tak Baik-Baik Saja Tanpa Mujitanmu. 7 tahun vakum, sekarang balik lagi. Mungkin kalau saya bilang sih ini timingnya yang tepat kali ya, anak udah besar. Terus udah gitu, saya menganggap urusan domestik udah settle lah gitu. Karena apapun yang terpenting kan domestik harus beres dulu ya. Kalau enggak nanti go internasional cari destinasi lain repot ya. Gitu. Jadi ya udah saya menganggap anak saya udah gede satu. Terus yang kedua mungkin ya suami saya pun juga kan tidak pernah melarang saya sebetulnya untuk bernyanyi gitu. Dia lihat kenal saya adalah seorang penyanyi gitu. Terus mungkin dia juga merindukan saya bernyanyi. Ya kayak sekarang ini saya balik lagi nyanyi pun juga apa ya, kayak nyanyi itu udah satu hal yang nyatu di hidup saya gitu. Saya terlahir dari keluarga seniman, kemudian itu tuh nggak akan bisa menghalangi apapun gitu. Dan suami saya sangat nyadarin itu gitu, makanya dia nggak pernah melarang saya. Dan saya pun hanya cukup tahu diri kenapa kemarin saya diem. Ya itu lagi, balik lagi ada satu priority yang harus saya dahulukan. Kalau sekarang saya menganggap insya Allah mudah-mudahan juga sedikit settle, jadi ya saya agak-agak balik lagi. Sudah dong, kalian ikutin YouTube aku bener-bener nyanyi loh. Jadi ini masa pandemi ini ada satu hal yang aku seneng banget sih, aku memproduksi. Jadi aku nyanyi, beneran nyanyi. Kalian itu buka di YouTube aku Mayang Sari Official. Setiap hari Jumat aku tuh ada di sana nyanyi, bawain lagu sendiri, bawain lagu orang. Karena aku beranggapan begini, sekarang kan media untuk apa ya, berkesenian itu sangat-sangat terbatas ya. Itu maksudnya di TV gitu. Ya aku mencoba mengembalikan itu aja, dengan correlatednya adalah aku seorang penyanyi, jadi aku membawa materinya itu ya yang berkaitan dengan musik. Kalau dia sebenarnya hobi musik itu atau dia nyanyi itu aku udah tahu dari dia kecil, dia itu memang nyanyi gitu. Nah sekarang ini memang aku nggak pernah mengarahkan bahwa kamu harus jadi penyanyi ya gitu. Aku membebaskan dia lah, apalagi sekarang fokusnya memang aku bawa dia untuk sekolah dulu gitu. Tapi in the meantime dia bisa main gitar, dia bisa main piano tanpa harus ngambil les atau apa gitu. Aku takut juga sih gitu, karena ya sekarang kan ya orang tinggal satu jari aja gitu, mau belajar gitar, mau belajar apa aja, masak pun juga begitu. Ya udah, jadi ya seneng aja sih begitu aku ngeliat ya ternyata dia suaranya bagus ini. Cuman saya lagi kepengen membawa dia kalaupun terjun di dunia entertain itu benar-benar di koridor yang benar gitu. Jadi saya mencoba untuk bawain dia pun juga nanti, tunggu tanggal 20 ada apa nanti ya, 20 November. Kalau untuk aku sendiri sih mungkin gini, jangan salah persepsi ya. Aku harus benar-benar tahu diri, umurku kan juga sudah tidak semudah yang sekarang ini bermunculan gitu. Tapi paling tidak aku ingin di usia aku itu aku produktif, itu satu. Yang kedua itu aku ingin bahwa apa yang pernah aku dapetin pada saat merintis karir aku itu ya aku terjemahkan sekarang dengan versi yang aku tuh nggak update kok gitu. Maksudnya aku berusaha untuk masuk, tapi kalaupun mau dianggap bersaing pun, kalau bersaing secara sehat why not gitu. Dan kalaupun ada sesuatu yang aku ngelihat semua generasi yang sekarang ini, ya itu kita harus nyadarin banget, harus ngasih kesempatan malah tepatnya gitu. Itu aku sangat support gitu. Malah jangan salah, kadang-kadang kalau kita semakin berumur tuh harusnya nggak boleh egois. Kita harus bisa open minded bahwa yang muda itu pun juga bukan berarti dia itu nggak bagusan gitu. Jadi kalau sekarang aku muncul lagi, keberadaan aku muncul lagi, mereka akan menganggap aku saingan. Ya enggak lah, beda jauh umurnya gitu. Cuman
bedanya itu mereka yang baru muncul itu pernah tahu aku nyanyi gitu. Nah kalau aku semua aku sekarang muncul lagi, lihat mereka, aku tahu bahwa mereka, oh ternyata kamu yang sekarang bagusnya sekarang. Ya rasanya luar biasa, suami dan anak. Kalau enggak aku tidak berdiri di sini menghadapi kalian semuanya. Mbak berbeda Beda banget lah, selain itu beda, apa? pasti beda. Kalau untuk sekarang mungkin karena boleh dibilang aku lumayan sekolahnya luar biasa sih ya pada saat merintis karir aku gitu. Jadi sekarang ini malah justru lebih aku enjoy banget gitu nikmatin prosesnya gitu. Oh ternyata perkembangan musik itu seperti ini. Bahwa sekarang ini TV itu dulu kan kita hanya mau melihat semua pertunjukan itu harus ada di layar televisi. Sekarang enggak. Dengan segenggam tangannya segini aja kita sudah bisa melihat dunia. Meaning is, aku cuma berpikir bahwa bagaimana caranya dengan sekotak ini kita bisa memberikan informasi yang baik dengan apapun yang kita pilih. Itu yang menjadi challenge. Kalau untuk komen yang seperti itu rasanya gini ya, nggak salah mereka semua kok gitu. Karena medianya pun juga ternyata merespon dengan baik. Jadi kita nggak boleh egois menyalahkan si A si B gitu. Kalau kita mau benar-benar bagus ya semuanya juga harus bagus gitu. Nggak bisa dari satu sisi doang. Kalau saya selalu melihat sesuatu itu dari side positifnya gitu. Jadi sejelek apapun, sehancur apapun menurut aku pasti ada sesuatu yang kenapa orang sampai interest. Berarti kan yang salah siapa? Masa si pelakunya? Kan tidak. Kita juga memberikan kesempatan untuk itu tuh jadi heboh, itu menjadi bahkan malah dibuat jadi ya gitulah. Ya eranya mungkin sudah bergeser, makanya saya bilang oh ya kalau dibilang bangga enggak lah ya alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa bernyanyi aja, masih bisa berkesenian, ya senang banget.